tulisan. Di mana dalilnya sudah dijelaskan, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 137 dan juga ayat sebelumnya 136, Ghafir ayat 84 sampai 85. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang hampir sama, yang hadis pertama, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabhum 'ala Allah. Dari Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar. Ini salah tulis juga nih ya, dari bin Umar ya. Ya, dari bin Umar di sininya. Harusnya Abdullah bin Umar ya. Kalaupun misalnya nggak ada tulis Abdullahnya, minimal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka terlindungi atau jika mereka telah melakukan itu ya, maka harta dan nyawa mereka terlindungi, kecuali bila mereka melanggar ketentuan Islam, dan setelah itu perhitungan atau hisab mereka, itu urusan hati mereka itu terserah di sisi Allah atau berada di sisi Allah. Begitu juga hadis dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah, Pak? Banyak riwayat ya, 30 riwayat lebih. Namun yang paling mayoritas dibahas adalah Abdurrahman bin Sakhr ya. Itu nama Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Beliau masuk Islam dan juga berhasil mengislamkan ibunya juga. Dan perjuangannya di dalam meriwayatkan hadis itu luar biasa ya. Sampai suatu saat, karena Abu Hurairah termasuk ahlus suffah, maka beliau itu yang paling rajin memberes-bereskan masjid. Hingga Nabi doakan siapa yang membereskan, disebut saja tirai ini gitu ya, maka aku doakan kecerdasannya ya. Maka di balik doa itu beliau menjadi periwayat hadis yang terbanyak, Abu Hurairah. Nomor 2 setelah Aisyah itu ya. Ya. Abu Hurairah pertama, kemudian Abu Bakar Abu Hurairah ya pertama. Wallahu alam. Jadi kita bisa lihat lagi itu ya. Yang pasti kenapa Abu Hurairah pertama, walaupun masuk Islam itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. Karena beliau yang paling dekat dengan Nabi di majelisnya, dan juga beliau dekat juga dengan istri-istrinya ya. Beliau bertanya tentang apa yang disabdakannya. Sehingga jelas saling terus-menerus
mengisi di antara mereka ya paling banyak, ya otomatis ya inilah Abu Hurairah yang paling banyak ya, paling banyak hafalan hadisnya dan juga riwayatnya. Itu di antaranya ya. Dan tingkat-tingkat selanjutnya itu memang ada selisih pendapat itu ya. Wallahu alam. Untuk yang disepakati Abu Hurairah itu yang pertama ya. Dan juga beliau berhasil mengislamkan ibunya melalui perantaraan Nabi ya. Saat itu mendesak agar mengislamkan ibunya. Dan juga banyak ya kisah Abu Hurairah di dalam sirah para sahabat ya, maupun sahabat yang memang sangat senior, sangat junior karena memang 3 tahun sebelum Nabi wafat masuknya. Dan beliau juga dari kalangan Ad-Dausi ya. Ad-Dausi ya. Yang pada saat itu kalangan Ad-Dausi itu banyak yang mendoakan laknat untuk para sahabat, bahkan untuk Nabi ya. Tapi Nabi dengan kasih sayangnya tidak balik mendoakan kejelekan buat mereka, maka mereka banyak diantaranya masuk Islam. Nah, itulah cara dakwah Nabi ya. Salah satu hadisnya yang diriwayatkan yaitu hadis yang hampir sama dengan hadis barusan, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama. Kalau tadi asamu ya, sekarang asama. Asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah, yaitu mengatakan kalimat tauhid. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia telah melindungi harta dan nyawanya, kecuali bila ia melanggar ketentuan Islam. Dan setelah itu perhitungannya atau urusan hatinya itu berada di sisi Allah. Ini riwayat Bukhari dua-duanya ya. Yang pertama di Kitabul Iman, yang kedua itu Bukhari juga, Muslim juga ya, dari Abdullah bin Umar ya. Juga Umar bin Khattab juga, serta Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Ini jelas ya tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Panggilan. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dalam Islam itu dijaga harta dan nyawanya. Kalau tadi bagaimana ucapan la ilaha illallah diiringi dengan Muhammad dan Rasulullah dan seterusnya ya. Menunaikan sholat dan juga mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat ya. Maka itu harta dan nyawanya terjaga. Ini menunjukkan ucapan dan amalan lisan ya. Ucapannya tahlil dan juga amalannya.
Walaupun di hadis yang kedua tidak diterangkan apa itu amalannya ya. Kalau hadis pertama diterangkan ya, yaitu sholat dan zakat ya. Hadis kedua tidak. Tapi disebutkan juga kecuali dia melanggar ketentuan Islam ya. Sebagaimana contoh ya berzina gitu ya, pasti maka barulah menindak tegas, ada hukumannya dalam Islam ya, yang muhson maupun ghairu muhson ya, itu ada tuntunannya gitu, ada hukumannya. Atau tindakan yang lainnya ya, pelanggaran banyak ya. Dan juga yang keempat, sabda Rasulullah juga, karena ini tadi hadisnya sama ya. Sedangkan yang keempat ini hadis tentang cabang-cabang keimanan ya. Ini juga yang dulu juga saya susun ya, cuman terbatas karena komunikasi dan juga teknologi ya, jadi belum menyambung lagi ya tentang tulisan ini ya, yaitu cabang-cabang keimanan ya. Kodimanya sudah, sebagian sudah disebutkan ya, tulis di buku gitu ya, tapi qadarullah ya, insyaallah nanti ya, mudah-mudahan bisa lebih diperbaiki kembali ya. Yaitu hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Iman dan juga Muslim dalam Kitabul Iman dengan lafalnya itu dari Imam Muslim. Adapun lafal Bukhari itu di antaranya ada sifat al-haya'u minal iman ya. Ada lafaz al-haya'u minal iman kalau itu di Bukhari ya. Tapi kalau di lafaznya Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Ini lafaz Imam Muslim ya. Jadi inilah bedanya Bukhari dan Muslim dan kelengkapan Bukhari dan Muslim. Ada yang si riwayatnya itu dari Bukhari dibantu oleh Imam Muslim juga. Jadi inilah para imamul hadis itu ya, luar biasa. Karena itu kan diterangkan ya, bukanlah orang yang ahli dalam bidang hadis jika ia tidak menerima ilmu dari atasnya, bawahnya, atau sepantarannya gitu ya. Gitu. Jadi bukan seorang periwayat hadis, bukan orang yang memiliki ilmu hadis gitu yang sempurna. Gitu. Bagaimana Imam Bukhari tetap gitu ya, terima hadis dari Muslim gitu ya. Bahkan lafalnya juga dari Imam Muslim juga. Nah, itu juga yang diambil oleh rujukan imam yang lain ya gitu. Yang lafalnya dari Imam Muslim. Sedangkan kalau di Imam Bukhari itu cuman ada al-haya'u minal iman ya. Dan itu pun 60 cabang lebih saja gitu ya yang disebut berarti. Itu al-imanu sittun apa situna ya, oh ya, al-imanu situna gitu ya. Itu kalau dari Imam Bukhari ya, situna syu'batan, wal haya'u minal iman tuh, termasuk malu itu bagian dari keimanan gitu ya. Itu yang saya hafal ya, wallahu alam.
Artinya bagaimana Imam Bukhari itu juga dilengkapi oleh Imam Muslim gitu. Nah, ini luar biasa ya, saling melengkapi lah gitu. Kalau sekarang seseorang sudah punya ilmu gitu ya, kemudian tidak mau menerima ilmu dari yang bawahnya, itu sudahlah, maka ilmu yang dia dapatkan Allahu a'lam ya. Karena beda kalau ilmu dari orang tua ya, terkadang lupa, terkadang hafalannya hilang, terkadang hafalannya kabur gitu ya, terkadang omongannya sudah tidak becus gitu ya, tapi diterima. Sayangnya dia tidak menerima ilmu kepada yang muda. Nah ini ya, padahal yang muda lebih segar gitu ya, walaupun tertatih-tatih, tapi mereka rajin belajarnya, lebih kuat hafalannya gitu ya. Nah ini maka kalau orang yang menerima ilmu dari orang tua itu kadang memang beda-beda gitu ya. Kadang ditafsirkan dengan perkataan sendiri gitu. Nah itu memang gitu ya. Cobalah kalau kita sering komunikasi dengan orang tua, kemudian ada si salah pemudanya itu yang menafsirkan perkataan orang tua dengan perkataannya sendiri itu. Ada itu banyak gitu ya. Bahkan emang di Persis itu emang sangat kental sekali ya. Tapi bukan berarti itu tidak menjadi keretakan gitu ya. Emang ada gitu ya, keretakan gitu ya, sebagiannya merasa lebih dari sebagian yang lain gitu ya. Tapi jangan itu menjadi hal yang sebenarnya terlalu dipikirkan gitu ya. Harusnya kita ya saling melengkapi ya, antara pemuda dengan orang tua, pemuda dan kolot terus melengkapi gitu. Nah, maklumilah gitu. Karena pemuda bisa jadi jam terbang kurang atau bagaimana gitu ya. Ya sangat terlihat gitu ya. Tapi bagaimana kelihayannya orang tua dengan pemuda kan lebih lihai pemuda gitu ya. Karena perkataan mereka lebih dijaga. Nah ini yang harusnya jadi penerapan buat kita ya Pak. Ketika kita punya ilmu, jangan kepada orang tua saja, jangan kepada yang lebih tua, carilah yang lebih muda, bahkan sepantaran juga gitu, silahkan gitu. Bahkan anak kecil pun ketika dia benar gitu ya, terima ilmu darinya gitu ya. Jadi bicara tentang hadis nih ya itu bagus gitu, karena ketika kita melihat salah seorang dengan kesalahannya, maka kalau kita lebih membicarakan kesalahannya, kita lebih buruk daripada kesalahan dia gitu. Jadi orang yang salah ya dia kan salah, apalagi kalau sudah meminta maaf ya wajar-wajar saja. Tapi kalau kita terus membicarakan kejelekannya, kita lebih buruk daripada dia gitu, lebih jahat gitu. Wa'iyadzubillah. Makanya itu dikatakan ya jelas. Lihat dulu bicaranya, jangan melihat siapa yang bicara itu. Betul. Gitu. Ya. Nah, undur mankola walatan mankola. Iya. Itulah jangan. Betul. Kadang-kadang menyampaikannya padahal itu anak kecil atau anak yang lebih muda atau kelihatannya dalam bawahan ini, tapi suatu kebenaran harus kita ikuti, harus kita ikuti, harus kita ambil, harus kita. Kadang-kadang orang tua mengajarnya tidak benar atau menyampaikannya cara yang salah, ya harus kita jauhi. Nah gitu, betul. Iya. Alat tanzur man qala ya, jangan lihat dari siapa yang mengatakan gitu, tapi lihat kebenarannya ya. Walaupun ya kadang-kadang kebenaran itu disampaikan secara tertatih-tatih gitu ya oleh seseorang, tapi ya kita rasakan juga, kita lihat dulu, empati dulu, ya mungkin kita bisa menilai dari sudut uzurnya dulu gitu. Jangan hanya karena kesalahan seseorang gitu ya digembor-gemborkan gitu ya. Ya itu yang
lebih jahat sebenarnya, itu lebih buruk itu. Ada seorang guru itu ya, itu guru saya itu ya, guru saya sendiri itu ya. Beliau itu suatu saat muridnya itu salah ya, salah membaca dalam sholat berjamaah. Dan dijelaskan juga di publik gitu ya, kepada murid-murid yang lain, oh ini ada si fulan yang salah gitu ya, walaupun nggak disebut namanya gitu ya. Tapi kan otomatis orang yang mendengarkan tersinggung juga gitu ya. Kenapa harus disebar dibanyakan juga gitu? Kenapa enggak nasihat secara pribadi gitu kan? Nah itu. Yang itu harusnya jangan di depan umum. Nah betul. Jadi kita secara bersembunyi atau di tempat yang kita pandang tempat waktunya dan tempat ininya supaya menjaga kerahasiaan orang tersebut dalam ini. Jangan sampai pematahan orang itu orang lain pada tahu semua gitu. Iya. Menjaga kerahasiaannya itu. Betul. Karena kan kalau misalnya seseorang walaupun tidak disebut namanya, bisa jadi nanti seorang itu nunjuk-nunjuk, oh mungkin si fulan kan, itu mungkin si fulan kan. Jadi tidak baik kalau kita menyebarkan kepada orang banyak gitu ya. Karena nasihat itu kan lebih didahulukan ketika rahasia itu ya. Caranya itu dengan rahasia. Kalau misalnya ada uzur, oh mungkin sakit gitu kan, sehingga kata-katanya terkadang lebih tertatih-tatih gitu ya, itu kan wajar gitu ya. Orang yang baru sembuh, orang yang baru bahkan dari pusingnya itu kan gitu. Karena ya siapa bilang emang orang yang menuntut ilmu itu tidak lebih pusing, justru lebih pusing kadang. Karena dia dikatakan oleh ulama Persis juga itu ya. Jadi orang yang berilmu itu lebih pusing 24 jam daripada orang yang tidak berilmu gitu. 24 jam lebih pusing itu gitu. Kenapa? Dia berpikir terus umatnya gimana gitu. Dia berpikir terus umatnya gimana 24 jam. Sampai terngiang di mimpinya itu terus berpikir umatnya gimana gitu. Itu sampai seperti itu. Nah, itu berarti berpikirnya seorang yang berilmu itu lebih pusing daripada orang yang tidak berilmu gitu. Karena seolah-olah orang yang sudah dikarunia ilmu itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan itu juga harus untuk disampaikan ilmu itu bukan untuk pribadi, untuk yang harus disampaikan kepada itu. Betul sekali. Karena memang kewajiban untuk menyampaikan. Ceritanya itu dan suatu saat itu ya, ketika si guru itu mempelajari kitab-kitab ulama ya, termasuk kitab ulama salaf gitu ya. Di antaranya ternyata ketika kita melihat kesalahan saudara kita harus lihat uzurnya dulu gitu ya. Karena itu juga saya waktu itu memberikan peringatan gitu ya. Dengan sebuah hadis, kita itu harus cari uzur itu beribu-ribu uzur buat saudara kita. Beribu-ribu uzur ya. Jangan lihat kesalahannya melulu gitu. Ketika ada kebaikan yang banyak namun terhapus oleh satu kesalahan, kebaikan itu ya sudah diluluh lantahkan gitu ya. Padahal dia sudah memberikan jasa yang banyak kepada kita. Hanya karena satu kesalahan, kebaikannya diluluh lantahkan gitu. Itu. Inilah yang memang menjadi introspeksi buat kita ya. Mari kita lihat nih hadisnya ya di riwayat Bukhari ya. Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'afdaluha, atau di lafaz yang lain fa'alaha ya. Fa'alaha itu ya, yang paling tingginya. Kalau ini yang paling afdolnya ya. Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Yaitu ucapan tauhid. La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah ya. Tidak ada yang berhak dijadikan Rabb selain Allah. Itulah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan al-aza ya, gangguan bukan hanya duri itu ya, tapi segala gangguan tuh ya, kulit pisang atau apa gitu ya,
yang menghalangi dari jalan gitu ya. Anit torik gitu. Dari jalan itu harus dihindari gitu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sama ini ya ujung-ujungnya juga. Dan rasa malu itu juga termasuk salah satu cabang iman. Jadi ini disebutkan ya 3 pokok keimanan juga. Yaitu ucapan la ilaha illallah dari kaulnya, dari ucapannya. Tentunya rasa malu karena kita Ya. diawasi Allah bahwa kita Ya. akan berbuat apa yang kira-kira menyimpang dari itu. Allah pasti akan melihat, nah itulah malu merupakan bagian dari iman. Ya, betul. Kita melakukan apapun akan disaksikan dan akan Ya. pasti. Ya. Kemudian dari perbuatan adalah menyingkirkan duri dari jalan atau gangguan dari jalan. Dan dari hatinya diantaranya adalah rasa malu ya. Insyaallah nanti kita lanjut ya. Masih ada poin yang kelima dan juga nanti ada penjelasan yang lain tentang keimanan ini ya. Wallahu a'lam wal afu minkum. Besok insyaallah kita lanjut dari kisah Nabi Ishak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.